Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini kami ingin menyajikan informasi penting ya dari Prof Nunuk Suryani terkait dengan Dapodik dan final penempatan P1, P2, P3 berdasarkan validasi Dapodik sekolah untuk P3K Guru 2023. Ini penting ya. Jadi ketika P1, P2, P3 lulus menjadi ASN P3K, kemana teman-teman akan ditempatkan? Tentunya yang menjadi pertimbangan utama untuk lokasi penempatan teman-teman itu adalah validasi Dapodik sekolah P3K 2023. Oke, jadi ini merupakan salah satu info penting ya untuk teman-teman simak ya. Yang mana kabar baik ya untuk daerah yang sudah keluar pengumuman lulus P3K 2023 untuk teknis dan kesehatan. Itu yang pertama ada dari Tanah Laut, Provinsi Jatim, Maluku, Aceh ya teman-teman, serta dari Kemenpan. Nah di sini ada informasi penting ya dari Prof Nunuk Suryani. Ini berdasarkan rakor kemarin di akhir November ya 2023. Ini langsung dirangkum ya dari informasi yang kita dapatkan dari Prof Nunuk Suryani ya, dan ini penting sekali diketahui oleh guru honorer. Yang pertama teman-teman, bahwasanya rekrutmen P3K di periode ini itu sekitar 800.000. Wow, lumayan banyak teman-teman ya. Jadi untuk rekrutmen P3K di periode ini itu sekitar 800 ribuan sih teman-teman. Kemudian yang kedua, sekolah wajib terus-menerus mengupdate atau sinkron Dapodiknya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada pembaharuan data terutama P3K atau CPPK atau calon P3K di Dapodik, maka sekolah wajib untuk selalu mengupdate data tersebut. Karena data Dapodik inilah nantinya yang menjadi barometer utama untuk penentuan lokasi penempatan dari pemerintah daerah teman-teman ya, seperti itu. Sehingga sekolah wajib untuk mengupdate atau mensinkron Dapodiknya masing-masing apabila terjadi perubahan data. Kemudian yang ketiga adalah Dapodik adalah satu pertimbangan utama dalam memberikan penempatan pada pelamar yang lolos seleksi. Jadi bagi P1, kemudian P2 dan P3, kalau misalkan di data Dapodik teman-teman itu ternyata masih ada kebutuhan formasi, nah setelah teman-teman lolos maka besar kemungkinan teman-teman itu akan ditempatkan di sekolah induk. Tentunya data yang dijadikan patokan utama oleh Kemdikbudristek ataupun Dinas Pendidikan itu adalah data Dapodik teman-teman ya, itu berdasarkan data Dapodik. Nah jadi intinya Dapodik itu adalah satu pertimbangan utama dalam memberikan penempatan teman-teman ya pada pelamar yang lulus seleksi P3K. Jadi begitu pentingnya namanya aplikasi Dapodik Dasmen teman-teman ya. Kemudian yang keempat, penempatan pelamar pada poin ketiga di atas diatur oleh dinas masing-masing daerah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah. Ini tentang guru induk. Nah ini kan poin ketiga ya, Dapodik itu penting untuk diupdate karena nanti itu berpengaruh untuk guru honorer induk yang lulus menjadi ASN P3K. Makanya di sini dikatakan yang poin ketiga ini teman-teman, penempatan pelamar pada poin ketiga di atas diatur oleh Dinas Pendidikan dan daerah. Jadi Dapodik ini menjadi patokan utama Dinas Pendidikan untuk lokasi penempatan guru honorer induk teman-teman ya. Wow, ini penting sekali ya. Jadi ini bocoran utama yang harus teman-teman pahami. Data Dapodik itu menjadi penentu apakah teman-teman layak untuk ditempatkan di sekolah induknya ataupun harus ditempatkan di sekolah non induk ya. Karena di sini jelaskan di poin keempat, penempatan pelamar pada poin ketiga di atas diatur oleh dinas masing-masing. Jadi sudah sangat jelas di sini dikatakan ya bahwa penempatan pelamar pada poin ketiga di atas diatur oleh dinas masing-masing daerah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah. Ini tentang guru induk. Yang mana di sini di poin kelima juga dikatakan PPK hanya mengesahkan pengaturan penempatan yang dilakukan oleh dinas itu. Tidak elok mengangkat ASN tanpa proses
yang dapat diuji teman-teman ya, yang dapat diuji pengangkatan harus melalui serangkaian tes. Tidak ada masa sanggah sehingga masing-masing Pemda Dinas Pendidikan daerah harus hati-hati jangan sampai berbuat zolim teman-teman ya. Kemudian poin ke-8 di sini juga diinformasikan untuk kabar baik ya bagi guru honorer di tahun 2024, kebutuhan formasi tahun 2024 itu sebanyak 300 ribuan teman-teman ya. Yang mana data honorer di BKN masih tersisa 200 ribuan yang belum dapat penempatan pada rekrutmen akhir tahun ini, sehingga akan digenapkan diambil dari para alumni PPG Prajabatan sebanyak 100 ribuan. Yang mana kalau poin ke-9 untuk alokasi rekrutmen ASN pada tahun 2025 ke atas itu berkisar 60 ribuan, ini untuk mengganti pensiunan guru. Kemudian info dari Prof Nunuk untuk poin ke-10 adalah mulai tahun 2024 akan diberlakukan ruang talenta teman-teman ya. Akan diberlakukan ruang talenta. Yang bisa masuk di ruang talenta ini adalah para sarjana pendidikan yang sudah lolos seleksi, termasuk guru lulus PG teman-teman. Yang mana poin ke-11, ruang talenta dibuat agar profesi guru menjadi profesi yang membanggakan, terhormat dan tentunya bermartabat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah 11 informasi penting dari Prof Nunuk ya. Cek Dapodik final penempatan P1, P2, P3 berdasarkan validasi Dapodik sekolah untuk P3K 2023 pastian teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Kemudian teman-teman juga perlu memahami ya bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu nantinya seluruh formasi itu ada pada Dinas Pendidikan, dan untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia teman-teman, mulai dari guru lulus PG 2021, kemudian THK 2 ya atau P2, guru honorer negeri masa kerja kurang lebih 3 tahun ke atas itu adalah P3. Jika masih tersedia formasi maka bisa diisi oleh lulusan PPG ya dan non ASN. Nah, di sini teman-teman perlu memahami ya solusi ya. Ini kabar baik juga ya bagi guru-guru honorer induk. Asalkan misalkan ini kan sekolah A teman-teman. Di sekolah A ini masih ada satu kebutuhan formasi dan ada guru honorer induknya yang masuk dalam kategori pemenang kedua. Ya, dia berperingkat kedua ya setelah THK 2. Nah, kalau misalkan data Dapodiknya ini bermasalah teman-teman ya, kalau data Dapodiknya bermasalah maka bisa jadi guru induk ini tidak bisa ditempatkan di sekolah A karena ada kesalahan di data Dapodik. Nah, apabila data Dapodiknya itu valid, benar sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka sangat besar kemungkinan guru honorer induk ini bisa ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan dan terbaca di aplikasi Dapodik ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.